ayat yang ke-7, dan yang kedua di dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19. Benar enggak katanya itu ayatnya ayat sisipan, Bang Edis? Itu aja Bang Edis aku ingin tanya. Coba dibacakan saja dulu. Oke, bentar-bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Ada 3 yang bersaksi itu. Iya betul Bang Edis. Kalau yang Injil Matius 28 ayat 19 itu Yesus berkatakan di situ, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sementara di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 itu berbicara tentang ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Bang Edis. Baik. Jadi kalau ayat yang Matius yang barusan tadi Anda katakan, itu ayat itu orisinil ya. Kemudian masalah ya ada 3 yang bersaksi itu, memang di dalam naskah-naskah yang tua ayat itu tidak ada. Bahkan ayat itu kalau misalnya kita baca di dalam terjemahan, itu ayat itu dalam tanda kurung. Kalau misalnya Anda membaca terjemahan-terjemahan seperti yang masih bisa ada sekarang, itu masih banyak terjemahan-terjemahan yang dia itu memuat ayat itu dalam tanda kurung. Kenapa dalam tanda kurung? Karena ayat itu memang tidak ada di naskah-naskah yang lebih tua. Tetapi gini Bang poinnya, apakah dari keseluruhan yang kita baca itu tidak menyimpulkan yang ada itu? Gini, kita kan kalau baca Alkitab itu kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kemudian di dalam ayat yang barusan Anda pertanyakan, apakah itu sisipan? Apakah sisipan itu tidak bersesuaian dengan apa yang kita baca dari keseluruhan tadi? Nah, ternyata berkesesuaian. Begitu. Jadi sekalipun itu ayat itu adalah merupakan sisipan, ayat itu tidak bertentangan dengan apa yang keseluruhan kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti itu. Karena Tuhan, firman-Nya dan Roh Kudusnya, rohnya itu memang satu. Begitu. Sekalipun 3 tetapi satu. Seperti itu. Sama seperti Anda. Anda dengan perkataan Anda, ya satu. Gitu. Anda bisa dibedakan dengan perkataan Anda, tetapi perkataan Anda itu adalah merupakan cerminan dari Anda. Begitu. Contoh, misalnya Anda telepon saya. Viro, Anda telepon istri Anda. Oke? Pasti istri Anda mendengar suara Anda kan? Betul? Betul. Nah, suara Anda itu ditangkap oleh istri Anda sebagai siapa? Tidak mungkin sebagai Joko atau Udin, ya kan? Pasti dianggap Anda begitu. Suara Anda itu adalah cerminan daripada Anda begitu. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba telepon saja misalnya Mabes Polri, bilang misalnya, "Oh, nanti akan saya lempar ke sini kepala babi." Nah, pasti Anda nanti akan ditangkap polisi. Karena apa? Karena suara Anda itu adalah cerminan daripada Anda, begitu. Tidak mungkin suara Anda yang ditangkap. Betul. Tidak mungkin kan suara Anda ditangkap polisi kan? Pasti Andanya yang ditangkap polisi kan? Betul? Iya, begitu. Jadi sekalipun ayat itu ada 3 yang memberi kesaksian dan seterusnya itu merupakan ayat sisipan, ayat tersebut tidak bertentangan dengan keseluruhan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Begitu. Oke, baik Bang Edis. Boleh satu lagi Bang Edis? Silakan. Oke, Bang Edis. Ini persoalan kata Allah loh di dalam Alkitab. Terjemahan. Kata Allah itu nggak ada. Ya gini Bang, kata Allah di dalam Alkitab orisinilnya itu tidak pernah ada. Tetapi di dalam terjemahan kita, terjemahan LAI itu ada. Silakan Bang, perihal kata Allah bagaimana? Oke, soalnya gini Bang, terkesan begini teman-teman ya, terkesan kan kata Allah ini ibarat kata milik teman-teman di seberang kan, katanya begitu.
seakan-akan kita itu nggak diperbolehkan loh menggunakan kata Allah di dalam LAI ya teman-teman, dalam kekristenan di Indonesia teman-teman ya, secara khusus ya. Karena memang apa teman-teman ya, ketika kami menggunakan kata Allah, seakan-akan mereka beranggapan bahwa teman-teman seberang sana ya, seakan-akan mereka beranggapan kami itu sedang menyalahgunakan nama Tuhan mereka loh, gitu loh maksudnya. Nah makanya sebenarnya aku pingin tahu sih sebenarnya Bang Edis ya, sebenarnya kalau memang nggak ada Ya, kata Allah begini di dalam Bang. Alkitab, Kata Allah, Dalam teks ya. Allah itu bukan Allah, Bang. Kalau Tuhannya tetangga sebelah itu Allah begitu, Bang. Bukan Allah. Jadi mereka saja sebenarnya yang kegeeran. Ketika terjemahan LAI menerjemahkan sebagai Allah, itu harusnya dibaca Allah bukan Allah. Bang, selama Abang jadi orang Kristen, pernah nggak Anda dengar di atas mimbar pendeta ngomong gini, beginilah firman Allah? Ada nggak ngomong gitu pendeta? Ada. Bahkan Bang ya, seandainya di gereja disebutkan Allah, saya pastikan jemaat bubar. Iya, cobalah. Kalau nggak percaya, coba pergi ke gereja. Anda misalnya seorang pendeta atau seorang penginjil, coba ke gereja ngomong, mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Itu jemaat bubar itu. Ayo pulang. Begitu. Karena Allah bukan Allah, Bang. Tetapi di dalam diskusi lintas agama seperti ini, banyak sekali orang-orang dari pihak sebelah itu yang ketika mereka ketemu kata Allah, mereka akan membacanya Allah. Latah mereka membaca Allah begitu. Seperti itu, Bang. Betul. Oke, Bang Edis, mungkin cuma itu aja pertanyaan saya Bang Edis ya, perihal tentang Baik. 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19, dan perihal terjemahan kata Allah itu loh. Baik. Oke, thank you Bang Edis ya. Makasih Bang Edis sudah dikasih like saya loh. Udah lama Sama-sama. saya pingin naik Turunkan ya. Ya, terima kasih. God bless you Bang Edis. Lanjut Bang Edis.